Pasar menjadi tempat jual beli dan juga pergerakan ekonomi masyarakat. Kali ini kita lihat pasar tradisional begitu marak didatangi. Hal tersebut tentunya menjadi benefit karena ternyata lebih masyarakat. Tetapi satu hal ternyata juga ada sisi yang perlu kita perhatikan, yaitu hak dari pengguna jalan yang ternyata banyak dipakai untuk berdagang. Lalu seperti apa tentunya langkah dari pemerintah setempat untuk mengatasi kesemrautan ini? Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang Is, tadi di awal sudah disampaikan poin plus, negatif dan juga positif, baik itu dari tradisional dan juga modern. Tentunya sama-sama memiliki benefit ya Bang ya. Tetapi satu sisi betul adanya kita perlu adakan revitalisasi. Salah satunya sudah dilakukan oleh pemerintah kota tentunya dengan adanya pasar SMAP. Tapi dalam keadaannya saat ini ternyata untuk realisasinya tidak semudah itu juga ya Bang Is ya. Seperti apa fenomenanya saat ini? Iya, jadi banyak pasar-pasar umpama di pasar Bandar Lampung ini, pasar Panjang, pasar Tugu ya kan, pasar SMAP, termasuk pasar yang ada di pasar induk di Jalan Tamin juga kan banyak yang kosong. Nah, yang hari ini yang dituntut bagaimana kita mengisi pasar-pasar itu, bagaimana kita menertibkan pasar-pasar itu sebagai tempat perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Kita ketahui umpama pasar SMAP. Pasar SMAP itu sangat maksud saya perputaran ekonominya kan luar biasa. Masyarakat menengah ke bawah di situ berjualan dagangannya, terus pembelinya juga masyarakat menengah ke bawah dan kebutuhan-kebutuhan mau kebutuhan lebaran atau kebutuhan itu semuanya di pasar tradisional ini. Tentu bagaimana kita mencontoh pasar modern gitulah. Pasar modern ini kita ngelihat berbagai macam yang harus kita lihat dan contoh. Mengambil barang atau makanan atau apa masuk kan nanti bayar di kasir, terus juga nanti pembayarannya lewat digital gitu kan. Nah, sekarang ini bagaimana kita mencoba pasar-pasar tradisional ini dengan cara-cara selain merevitalisasi juga melakukan digitalisasi. Orang hari ini tidak membawa uang tunai, Mama. Dan sekarang kita setiap pedagang paling tidak menyediakan barcode atau kris ya, kris. Nah, jadi yang diperlukan hari ini mendigitalkan pasar-pasar tradisional itu dengan kekuatan teknologi. Nah, kita ketahui kan bagaimana hari ini juga dunia digital, dunia global penggunaan teknologi itu sangat luar biasa. Orang tidak lagi harus pergi ke bank, dengan HP-nya mereka bisa bayar. Nah, yang seperti ini tentu kita memberikan transfer ilmu kepada masyarakat, kepada para pedagang. Selain itu yang perlu kita tata itu bagaimana pengelolaan, penataan ya kan, bagaimana berdagangnya dan tidak terjadi perang tarif, perang harga gitu kan. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana ke depan yang harus kita benahi. Yang paling penting mungkin hari ini orang belanja di online. Nah, pasar-pasar modern, pasar-pasar tradisional itu juga sudah mengarahkan dagangannya bisa jualan di marketplace ya kan, marketplace sehingga dia juga hari ini tidak perlu berdagang di pasar yang ada tradisional, bisa juga dia bekerja dari rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan ke depan, maka itu perlu kita evaluasi lagi beberapa pasar yang hari ini kosong, seperti pasar Tugu, pasar Panjang ya kan, pasar Tamin dengan pasar-pasar yang lain, kita bisa mencoba orang berjualan itu lewat belanja online gitu. Ya kan? Menarik sekali ya. Iya. Nah, ini yang harus yang harus disikapi hari ini gitu kira-kira. Dan kita ketahui banyak sekarang ini orang belanja dengan pasar online. Contoh dia beli sayur, beli ini, terus gede-gede ini tahu-tahu datang. Ya kan langsung ditransfer. Nah, ini kan pertama tidak
tidak membutuhkan BBM, tidak terjadi kemacetan, ya kan. Nah, terus juga terjamin bahwa kita membelinya di pasar online tersebut. Wah. Ini perlu digagas. Wah, tentunya hal ini menjadi sebuah langkah yang lebih upgrade lagi, Iya. semakin ke depan lagi. Tetapi Bang, tentunya hal baru itu perlu adaptasi, perlu Iya. pembiasaan. Kira-kira rekomendasi atau solusi seperti apa yang Bang Is bisa berikan supaya langkah kita untuk revitalisasi dan juga digitalisasi pada pasar modern ini bisa segera terlaksana? Paling tidak kan kita memberikan contoh. Kita kemarin sudah diuji oleh wabah COVID-19 gitu. Ya kan, semuanya dikerjakan dari rumah, tidak perlu berdagang. Saya membeli buku, tidak perlu saya harus ke toko buku. Saya cari di Tokopedia, di Shopee, semuanya ada di sana. Termasuk juga hari ini beberapa ibu-ibu kan tidak perlu dia belanja berdesak-desakan di toko, di pasar tradisional. Dia buka HP-nya, dia mau beli ini di tokonya, dia langsung langsung diantar. Nah, itu ada beberapa ibu-ibu hari ini yang membeli sayur-sayur, membeli ikan atau juga yang lain-lain itu melalui Android-nya. Ya kan, tidak perlu dia mau, kalau umpama ibu-ibu ke pasar, paling tidak dia harus pakai parfum, harus pakai pupur, kan segala macam kan. Dan kalau kita belanja lewat online, ya duduk aja setengah jam itu bisa diantar. Nah, yang inilah mentransfer ilmu soal digital, ya kan, bagaimana kita membuat aplikasi marketplace. Tentu aplikasi-aplikasi ini kan tidak begitu tidak secepat kita membalikan telapak tangan, tapi perlu kita mengkampanyekan hari ini. Kita tidak perlu membangun pasar-pasar yang bertingkat-tingkat, ya cukup orang belanja dari rumah, menggelar dagangan dari rumah dengan kesehatan, dengan kelancaran, sehingga itu terjadi efisiensi. Wah, tentunya banyak sekali hal Ya, positif yang bisa kita positif. dapatkan dengan adanya revitalisasi dan juga Dan digitalisasi. uang rakyat untuk membangun pasar-pasar itu kan tidak terkuras. Nah, nanti paling tidak kalau pasar-pasar itu dibangun pasti pakai uang rakyat. Uangnya pun paling tidak nanti dikorupsi juga gitu. Waduh, tentunya ini menjadi salah satu langkah transparansi dan juga menekan adanya tindak korupsi. Wah, terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.